Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mohon pertolongan-Mu bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan pembacaan dari Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, setelah Abram mengalami masalah dengan Firaun di Mesir, lalu Abraham kembali ke negeri yang tidak seharusnya ia tinggalkan. Abram menjadi sangat kaya, tetapi kemah dan mezbahlah yang menjadi hartanya yang paling bernilai.
Dia kembali ke tempat di mana dia dulu membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saudara, ketika kita gagal, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan kita seperti yang dia lakukan kepada Abram. Seorang bernama Alexander White mengatakan, kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah serangkaian awal yang baru. Jadi Abram kembali memulai awal yang baru. Kemudian di ayat 5-13 kita melihat ada sebuah beban baru bagi Abram. Selama di Mesir, Lot juga memperoleh kekayaan plus selera keduniawian. Minatnya pada hal-hal sementara itu mungkin juga Abram ada andil di dalamnya. Abraham pernah berbuat kesalahan. Tuhan memang telah mengampuni dosa Abram, tetapi dia tidak mencegah akibat-akibatnya yang menyedihkan. Saudara, kita menuai apa yang kita tabur, bahkan setelah kita diampuni. Ujian iman yang pertama bagi Abram datang melalui kelaparan. Ujiannya yang kedua datang dari kerabatnya sendiri. Dan kita tentu setuju bahwa ujian-ujian yang melibatkan keluarga itu adalah ujian-ujian yang paling berat. Abram menjadi seorang pembawa damai karena ia hidup dengan iman. Tetapi Lot menjadi seorang pembawa masalah karena ia hidup menurut penilaiannya sendiri. Lot kemudian memilih kota yang nampaknya ideal, tetapi kota itu penuh kejahatan. Kota itu sedang menuju kebinasaan. Saudara dapat memindahkan kemah saudara makin lama makin dekat dengan dosa, tetapi saudara tidak akan dapat membawa mezbah saudara ke sana. Lot meninggalkan Tuhan di belakang dan juga kemudian kehilangan rumahnya. Pada ayat 14-18 ada sebuah berkat baru yang Tuhan berikan. Tuhan selalu berbicara secara khusus kepada orang yang beriman seusai masa-masa ia diuji. Tak mengapa orang-orang lain mengambil apa yang mereka inginkan, Tuhan kita memberikan jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka bayangkan. Abram mengangkat matanya dan memandang negeri yang akan diberikan Tuhan. Ia mengangkat kakinya dan menjalani negeri yang ia terima itu dengan iman. Ia lalu mengangkat hatinya dan menyembah Tuhan. Lot telah membuat Abram patah hati, tetapi Tuhan memberkati Abram dan membuatnya menjadi berkat. Suatu awal yang baru, beban yang baru pun tidak terluputkan, dan berkat yang baru pun Tuhan sediakan kepada setiap orang yang beriman dan setia kepadanya. Ketika kita gagal, datanglah kepada Tuhan yang sedia mengampuni dan memulihkan kita. Orang lain dapat mengambil apa yang ia inginkan dari kita, tetapi berkat Tuhan akan dicurahkan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.